Pernah nggak sih kamu dapat info lowongan kerja yang kayak gini? Kirimkan CV kamu ke email bla 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 bla. Kira-kira kalau info lowongan kerja kayak gini, kamu seharusnya kirim CV doang atau dengan berkas pelengkap lainnya ya? Kayak misalkan surat lamaran, ijazah, transkrip, atau sertifikat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Hai, aku Rembransela. Di channel ini aku akan bahas topik seputar perkuliahan, dunia kerja, dan juga lifestyle. Jadi buat kamu yang belum subscribe channel aku, boleh klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya. Sebelum aku bahas ke topik kita kali ini, aku mau ingetin nih buat kamu yang sekarang mungkin lagi sibuk buat cari kerja sana-sini. Jangan lupa ya untuk tetap menjaga penampilan. Jadi ketika nanti semisal ada panggilan interview dadakan, kamu udah siap baik mental, materi, dan juga penampilan. Jadi, biar wajah kamu tetap glowing dan cerah untuk menyambut panggilan interview, aku mau rekomendasi ini, 2 buah serum dari Scarlett yang baru aja di launching di Paris sama Scarlett, yaitu yang pertama Niacinamide 5% Beta Glucan 7 Phyto Extract Serum, dan yang kedua yaitu Skin Smoothing Retinol Serum. Kedua serum ini beneran efektif dan powerful banget buat mencerahkan kulit. Nah, pas teman-teman lagi sibuk cari kerja nih, datang interview sana-sini, ikut seleksi ke perusahaan ini, perusahaan itu, panas-panasan, terus-menerus kulit itu kena paparan sinar matahari, sinar UV, dan juga polusi, pastinya bikin kulit wajah kita jadi semakin kusam, dan juga muncul tanda-tanda penuaan dini, serta noda hitam di wajah. Dengan kandungan niacinamide 5%, beta-glucan, 7 Phyto Extract Serum, serum ini itu bisa membantu untuk mencerahkan kulit yang kusam, meratakan warna kulit, kemudian melindungi kulit dari paparan sinar matahari, yaitu sebagai antioksidan, dan juga untuk mencegah tanda-tanda penuaan dini. Terus juga ada kandungan triple ceramide kompleks yang efektif juga untuk membantu memperbaiki skin barrier kita. Untuk packagingnya seperti ini ya, sama seperti botol serum Scarlett sebelum-sebelumnya. Untuk niacinamide ini dia identik dengan warna ungu. Untuk teksturnya dia itu watery gel, warnanya putih bening sih, agak keruh sedikit. Terus kalau aromanya, menurut aku dia aromanya lebih ke aroma rempah-rempah gitu. Dan saat diaplikasikan ke kulit dia nggak lengket sama sekali dan cepet ngeresap. Terus buat Skin Smoothing Retinol Serum ini, dia tuh lebih concern untuk mencerahkan kulit yang kusam, terus juga mencegah tanda-tanda penuaan dini, dan juga memperbaiki tekstur wajah yang kasar ya. Nah, biasanya tekstur wajah yang kasar ini bisa disebabkan oleh faktor usia, kemudian paparan sinar matahari, sinar UV, polusi, dan juga dari gaya hidup atau pola makan yang kurang baik. Hal-hal yang kurang baik itu yang membuat kulit kita akan menjadi lebih cepat kendur, muncul kerutan, dan juga muncul noda-noda atau flek hitam di wajah. Nah, di serum yang hijau ini, dia itu kombinasi dari retinol, pomegranate extract, terus hexapeptide 8, allantoin, dan vitamin C. Yang mana kombinasi ini itu bisa berfungsi efektif untuk menyamarkan kerutan, terus juga memperbaiki tekstur kulit, mengurangi hiperpigmentasi pada kulit, dan juga mencegah penuaan dini. Dan Skin Smoothing Retinol Serum ini dia itu diproduksi dengan teknologi microencapsulate, jadi dia itu lebih stabil dan lebih efektif dibandingkan retinol biasa. Oh iya, untuk retinol serum ini bisa digunakan mulai usia 18 tahun ke atas ya. Terus cara pakai kedua serum ini gimana nih? Oke, aku jelasin. Yang pertama, dari yang niacinamide serum, dia bisa dipakai tiap pagi ataupun malam hari. Cara pakainya ya gampang banget sih, tinggal taruh aja 1-2 tetes di telapak tangan, atau bisa juga langsung diaplikasikan ke wajah. Tapi kalau di wajah hati-hati ya, pipetnya jangan sampai nempel ke kulit wajah, karena bisa kotor. Jadi aku biasanya taruh di tangan aja, terus di tap-tap di wajah sampai merata. Setelah itu tunggu sekitar 2-3 menit baru bisa lanjut ke next skincare. Terus untuk yang Skin Smoothing Retinol Serum ini, tata cara penggunaannya sebenarnya sama aja sih ya, kayak kita pakai serum pada umumnya. Taruh aja sekitar 2-3 tetes di telapak tangan, setelah itu di tap-tap ke wajah. Untuk retinol serum ini, hati-hati ya, cuma dipakai di malam hari. Dan kalau malam harinya teman-teman pakai ini, pastiin besoknya saat keluar ruangan itu pakai sunscreen. Buat teman-teman yang belum pernah pakai retinol serum sebelumnya, kalau mau cobain yang warna hijau ini, mesti dipakai 2-3 kali dalam seminggu ya. Jadi jangan dipakai tiap hari dulu. Baru kalau nantinya kulit teman-teman udah mulai terbiasa, bisa nih dipakai tiap hari setiap malam.
Dan untuk retinol serum ini tidak disarankan untuk ibu hamil dan juga busui ya. Untuk kedua produk ini, teman-teman bisa dapetin di sosial medianya Scarlett atau di e-commerce-nya Scarlett. Nanti aku taruh linknya di description box. Untuk semua produk Scarlett seperti biasa, harganya cuma 75.000 doang. Oke, kita bahas ke topik utama kita di video ini. Jadi, kesalahan apa sih yang bisa jadi fatal yang biasanya dilakukan para pelamar saat ngelamar kerja? Yang pertama, salah tulis nama perusahaan. Di surat lamaran, di email, body email, subjek email, pasti teman-teman nanti akan sering menuliskan nama perusahaan. Kesalahan ini tuh kelihatannya sepele ya, tapi kalau sampai kejadian, bisa-bisa nilai kamu di mata HRD tuh berkurang loh. Bisa jadi HRD tuh nantinya menganggap kamu itu orang yang gak serius, gak teliti, tergesa-gesa, gak fokus, dan gak niat buat ngelamar di perusahaan mereka. Walaupun kamu kirim lamaran ke banyak perusahaan, tapi pastikan ya buat kamu selalu ngecek berkas-berkasnya sebelum dikirim. Yang kedua, nggak menuliskan posisi yang dilamar. Hayo, siapa nih yang kebiasaan kayak gini? Ngelamar kerja di perusahaan A, tapi nggak dicatat nih maunya di posisi apa. Udah lah ya, yang penting mah aku ngelamar aja, mau ditaruh di posisi manapun aku mah oke. Kenapa sih hal itu bisa salah? Kan itu membuktikan kalau aku bisa ditempatkan dimanapun. Gak gitu juga konsepnya teman-teman. Gak ada yang salah sih, cuman menurut aku ini kurang benar buat dilakukan. Kenapa? Dengan kamu gak mencantumkan posisi yang ingin kamu lamar, HRD itu bisa menganggap kamu sebagai orang yang gak bisa mengenali diri kamu sendiri. Gak paham tentang kemampuan diri, gak paham tentang passion atau minat kamu, dan bahkan kamu dianggap sebagai orang yang pelin-pelan dan gak punya pendirian. Hayo, emang mau tuh dipandang kayak gitu sama HRD? Terus kamu juga dianggap sebagai orang yang gak konsisten, terus juga gak punya spesialisasi kemampuan, dan tentunya hal ini gak baik kan? Cari tahu dengan baik ya, posisi apa aja sih yang dibutuhkan di perusahaan itu, dan pilih mana yang sesuai dengan minat atau kemampuan teman-teman. Pilih satu posisi aja, semisal nanti pas interview HRD nanya, kamu siap ditempatkan di posisi lain atau tidak? Baru deh itu jadiin pertimbangan selanjutnya. Yang ketiga, tidak menuliskan subjek email dan body email. Subjek email nggak ada isinya, body email nggak ada isinya, terus HRD ya bakal bingung dong, ini orang tujuannya apaan ya ngirim berkas lamaran kayak gini? Ada permisinya, nggak ada maksud dan tujuannya apa, auto nggak kebaca deh pasti berkas-berkas kamu. Kirim lamaran itu juga ada etikanya ya teman-teman, jadi subjek email dan juga body email itu tetap harus diisi, nggak boleh kosongan gitu aja. Buat kamu yang mungkin masih bingung, subjek email dan body emailnya diisi kayak gimana, nanti aku taruh contohnya di description box, teman-teman bisa langsung copy paste, tinggal edit-edit sedikit aja sesuai dengan diri teman-teman. Yang keempat, kirim CV tanpa surat lamaran. Pernah nggak sih kamu kedapetan atau nemuin info locker yang kayak gini? Kirimkan CV ke alamat email bla bla bla. Kalau misal kamu nemu info locker kayak gini, kira-kira yang harus kamu lakukan apakah kirim CV yang cuma 1-2 lembar aja? Atau kirim CV beserta semua berkas pelengkap lainnya ya? Kayak ijazah, surat lamaran, transkrip, atau sertifikat-sertifikat lainnya. Menurut beberapa HRD, ini adalah salah satu trik penilaian buat mereka. Dan karena hal ini, para pelamar banyak yang terjebak dan melakukan kesalahan. Yang pertama, ya jelas mereka bakal ngirim CV doang, 1 lembar doang yang dikirim. Terus yang kedua, body email sama subjek emailnya dikosongin. Ketiga, email di forward gitu aja. Dengan begitu, HRD jadi akan mempertanyakan gimana sih niat kita sebenarnya untuk bekerja di perusahaan itu. Jangan sampai ya kita udah bikin CV bagus-bagus nih, ternyata penyampaiannya nggak baik dan ujung-ujungnya malah nggak dibaca. Terus sebaiknya apa dong yang harus dilakukan? Pertama, pasti lampirkan cover letter atau surat lamaran. Karena surat ini dia itu bersifat untuk sebagai surat pengantar lamaran kita. Jadi tuh biar jelas tujuan kita ngirim berkas itu buat apa, kita tujuannya ngelamar di posisi apa, itu ditulis secara lengkap di surat lamaran. Yang kedua, pasti lampirkan juga CV-nya. Dan yang ketiga, kamu bisa lampirkan ijazah atau transkrip sebagai bahan penilaian buat HRD.
Terus selanjutnya juga bisa kamu input sertifikat terkait kemampuan ataupun prestasi yang kamu tulis dalam CV. Sertifikat ini menunjukkan keabsahan hal-hal tadi yang udah kamu tulis di CV sebelumnya. Pendapat ini tuh subjektif ya, jadi tidak bisa 100% dikatakan benar. Karena HRD itu juga manusia yang memiliki karakter berbeda-beda. Tapi pada umumnya ini tuh adalah standar umum untuk seseorang melamar pekerjaan. Yang kelima yaitu kirim berkas lamaran dengan dokumen yang terpisah. CV di-attach sendiri, surat lamaran dilampirin sendiri, ijazah di-upload sendiri, transkrip di-upload sendiri, dan semuanya di-upload masing-masing. Jangan lakuin ini ya teman-teman, nggak salah sih, cuman kurang bener aja. Sebaiknya gabungkan semua file ini jadi satu file PDF aja. Jangan dikirim sendiri-sendiri kayak tadi ya. Karena apa sih? Karena ini tentunya akan menyulitkan HRD dalam menyeleksi. Bayangkan deh dalam sehari itu ada 200 pelamar yang masuk tuh emailnya ke HRD. Dan mereka masing-masing kirim 10 file di dalamnya. Berarti ada berapa file dong yang harus di-download HRD? Ada 2000 file dalam sehari. Mereka akan kesusahan kan buat ngecek. Belum lagi kalau berkasnya mungkin acak-acakan, dikasih nama yang nggak sesuai, pasti akan ketuker satu sama lain. Dan juga malah bisa mengurangi nilai kalian, karena file kalian akhirnya mencar-mencar, ketumpuk atau kecampur dengan kandidat lain. Intinya ya teman-teman, dari pengiriman lamaran aja, kita itu udah bisa dinilai loh. Karakter kita itu seperti apa, kepribadian kita tuh orangnya seperti apa, kita itu cocok atau enggak dengan kebutuhan perusahaan. Dan dengan pengiriman lamaran ini, kita juga bisa menunjukkan etika baik kita dan juga niat kita untuk bergabung dengan perusahaan itu. Karena kirim lamaran kerja itu juga salah satu pintu buat kita dapat pekerjaan. Semangat ya buat yang lagi cari kerja, jangan lupa sharing dan kabarin teman-teman yang lainnya di kolom komentar kalau kalian udah dapat pekerjaan. Ya udah segitu dulu video yang bisa aku share ke kalian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channelku buat yang belum. Kalian juga boleh komen di kolom komentar bawah kalau kalian ada pertanyaan atau ada saran buat video aku depannya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.